Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Selvia, mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di video kali ini saya akan membuat video micro teaching untuk memenuhi tugas perkuliahan saya di mata kuliah micro teaching di semester 6 ini. Kali ini saya berkesempatan untuk membuat video tentang pembelajaran SKI. Kali ini saya akan mengambil materi kelas 7 MTS. Baik, semoga video kali ini bermanfaat. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam anak-anak. Kali ini kita berjumpa lagi di pembelajaran online kita, tepatnya di mata pelajaran SKI. Karena pertemuan kemarin Ibu tidak dapat hadir atau tidak dapat menyampaikan materi, maka pembelajaran kita alihkan pada malam hari ini ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Sebelumnya kita sudah masuk pada bab 2, yaitu tentang hijrahnya Nabi dan dakwahnya Nabi di Madinah. Anak-anak sekalian, adakah yang ingat kapan Rasulullah tiba di Madinah? Ya, betul. Rasulullah SAW tiba di kota Madinah tahun 622 Masehi. Hijrahnya Nabi ke kota Madinah ini menandai babak baru perjalanan dakwah Nabi. Karena di Madinah, Nabi tidak mendapatkan gangguan lagi daripada kaum kafir Quraisy. Warga kota Madinah sangat menyanjung Nabi dan sangat menerima dakwahnya Nabi. Setibanya Nabi di kota Madinah, Nabi membuat beberapa langkah-langkah dakwah. Langkah-langkah dakwah ini diperuntukkan untuk membangun masyarakat baru yang berlandaskan asas Islam. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, membangun masjid, mempersaudarakan kaum muslimin, kemudian membuat perjanjian antara kaum muslimin dan Yahudi di Madinah. Langkah pertama yaitu membangun masjid tadi. Kenapa Rasulullah membangun masjid? Karena masjid sendiri merupakan tempat ibadah, kan? Nah, namun pada zaman dakwahnya Rasulullah ini, masjid memiliki multifungsi. Selain sebagai tempat ibadah, juga diperuntukkan sebagai tempat untuk menuntut ilmu, serta tempat keagamaan lainnya, dan tempat-tempat terjadinya segala aktivitas masyarakat. Kemudian masjid ini pula menjadi tonggak. Tonggak itu maksudnya adalah sebagai awal mula atau pencetusnya atau berdirinya masyarakat Islam yang baru. Langkah kedua yang tadi yaitu mempersaudarakan kaum muslimin. Kenapa Rasulullah mempersaudarakan kaum muslimin, khususnya kaum muhajirin dan kaum ansor? Karena kaum muhajirin ini yang awalnya memiliki kehidupan yang bisa dikatakan layak di Mekah, harus berpindah ke Madinah. Tentunya mereka banyak yang meninggalkan harta bendanya di Mekah, bukan? Nah, tujuannya
Rasulullah mempersaudarakan mereka ialah agar kaum Ansor ini, kaum asli Madinah atau kaum penduduk asli Madinah ini mau membantu saudaranya, yaitu kaum Muhajirin. Karena apa? Rasulullah percaya bahwa persaudaraan yang berlandaskan atau dibangun atas kepercayaan iman lebih erat dibandingkan persaudaraan yang terbangun karena hubungan darah. Kemudian langkah yang ketiga yaitu membuat perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi Madinah. Alasan mengapa Rasulullah membuat perjanjian ini agar kaum muslimin dan kaum Yahudi atau non-muslim di Madinah berdamai, agar mereka hidup berdampingan dan tidak saling mengusik satu sama lain, agar dakwahnya Rasulullah, dakwahnya Islam ini tidak mendapat gangguan dari siapapun. Nah, selain itu perjanjian ini juga membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi kita semua, rahmat bagi kaum muslim maupun non muslim. Nah, sehingga pada masa itu Rasulullah mendapat kepercayaan lebih dari kaum non muslim atas sifatnya yang begitu penyayang dan begitu ramah dan tidak ingin memecah belah antara umat yang sebelumnya sudah hidup secara berdampingan. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu metode dakwah Nabi untuk membangun perekonomian di Madinah. Tentunya setelah dalam upaya untuk membangun masyarakat Islam yang baru, Rasulullah juga ingin membangun perekonomian mereka agar mereka hidup sejahtera. Nah, di antara metode untuk membangun perekonomian di Madinah itu ada beberapa ya. Yang pertama, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, tujuannya agar kaum Muhajirin dan Ansar ini saling tolong menolong. Yang kedua yaitu menempatkan orang-orang fakir miskin di masjid atau di tempat-tempat tinggal yang dikenal dengan Ahlus Sufah. Nah, tujuannya agar orang-orang yang miskin ini punya tempat tinggal secara gratis dan dapat menimba ilmu secara gratis pula. Yang ketiga, Rasulullah kerjasama dengan kaum Ansor tepatnya yang perekonomiannya stabil untuk membuka lapangan kerja bagi kaum Ansor yang kurang mampu sendiri serta kaum Muhajirin yang baru saja berhijrah ke Madinah. Yang keempat, Rasulullah menganjurkan kaum Muhajirin yang memiliki pengalaman dagang serta memiliki modal untuk membangun bisnis baru serta membangun perdagangan baru. Karena apa? Karena kaum Muhajirin yang dulunya tinggal di Mekah ini rata-rata adalah seorang pedagang, adalah seorang yang pandai dalam jual beli serta transaksi keuangan. Yang kelima, kaum Muhajirin yang tidak memiliki modal oleh Rasulullah diarahkan atau dianjurkan untuk bertani. Karena apa? Karena di Madinah adalah tempat yang subur, tempat yang mudah untuk ditanami, sehingga akan mudah untuk membangun kembali kehidupan mereka untuk menjadi makmur. Yang terakhir yaitu mengoptimalkan zakat atau mengefektifkan zakat dan membangun hubungan yang baik antara penerima zakat dan pemberi zakat.
Setelah mengetahui langkah-langkah serta metode dakwah Rasulullah yang luar biasa sekali tadi, tentu muncul pertanyaan, apa faktor pendukung kesuksesan Rasulullah? Nah, ini kalian bisa lihat di buku siswa serta di bahan ajar berupa PPT yang Ibu berikan di grup kelas kita ya. Di situ disebutkan Rasulullah memberikan anjuran dalam khutbahnya. Kalian bisa baca sendiri ya. Di situ Rasulullah menganjurkan masyarakat, umat muhajirin serta ansor ini untuk berbuat kebaikan sekecil apapun. Kalau tidak bisa bersedekah melalui ucapan yang baik atau perbuatan yang baik. Nah, bukan hanya kata-kata untuk menjalin persaudaraan, tapi Nabi Muhammad juga menganjurkan keteladanan dari segala perbuatan dan sikapnya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan, nanti kalian bisa tanyakan di forum grup kelas ya. Nah, karena waktu kita yang terbatas juga, kalian juga mungkin kalau Ibu terlalu banyak menjelaskan, kalian akan ini ya, akan bosan. Maka Ibu akan memberi tugas. Tugasnya bisa dilihat di halaman 82 di buku siswa, atau kalau malas buka buku bisa dilihat di PPT yang Ibu bagikan kemarin. Ini ada bagian analisa ya, bagian analisaku. Nah, di sini disebutkan lakukan secara berkelompok. Namun karena keadaan kita yang kurang mendukung, kalian juga mungkin susah ya untuk berkelompok. Jadi Ibu akan memberikan ini sebagai tugas individu. Nah, mudah kok. Ini tugasnya, kalian tolong analisa bagaimana menerapkan metode dakwah Nabi Muhammad pada masa sekarang. Kedua, bagaimana mengimplementasikan cara membangun ekonomi berdasarkan metode Nabi Muhammad di Madinah. Ketiga, apa faktor yang membuat dakwah sekarang ini berhasil? Nah, jawabannya boleh diketik maupun ditulis tangan, kemudian difoto, dikirim via Japri ke WA Ibu ya. Tugas ini juga menjadi bukti presensi kalian hadir atau tidak. Tolong dikerjakan secara jujur, jangan mencontek ya, karena Ibu tidak suka kalau melihat kalian mencontek karena hal-hal kecil ini mungkin Ibu enggak, misal kalian takutnya karena Ibu, jangan, kalian takutnya karena Allah ya. Nah, sudah jelas, mungkin nanti kalau kurang jelas bisa tanyakan lagi di forum chat. Karena waktu kita terbatas, kita akhiri sampai di sini. Ada baiknya kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada yang kurang, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.